Di sebuah desa kecil yang dikelilingi padang rumput hijau, hiduplah seorang anak gembala bernama Leka. Setiap hari, ia menggembalakan domba-dombanya ke lereng bukit, bernyanyi dan bersiul riang. Meskipun hidup sederhana, Leka selalu bersyukur dan gembira. Suatu hari, saat membawa dombanya ke hutan dekat sungai, ia menemukan sebuah seruling kecil berwarna emas di bawah pohon tua. Seruling itu tampak bersinar, meskipun tersembunyi di antara dedaunan. Penasaran, Leka meniupnya. Seketika, suara merdu keluar dari seruling itu, begitu indah hingga angin berbisik lembut. Air sungai mengalir lebih pelan, dan burung-burung berhenti berkicau untuk mendengarkan. Namun, keajaiban tak berhenti di sana. Saat Leka memainkan seruling itu, dombanya yang nakal dan sering tersesat mulai berkumpul sendiri, seolah memahami alunan musiknya. Leka sangat gembira dan menyadari bahwa seruling ini bukanlah benda biasa. Suatu malam, desanya diserang oleh sekelompok perampok yang ingin mencuri hasil panen warga. Semua penduduk ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah mereka. Leka, yang melihat ini dari kejauhan, merasa harus melakukan sesuatu. Ia pun berdiri di tengah desa dan mulai memainkan seruling emasnya. Alunan musik yang keluar begitu magis. Perampok-perampok itu tiba-tiba berhenti bergerak, mata mereka perlahan terpejam, dan tubuh mereka menjadi lemas. Tak lama kemudian, mereka tertidur pulas di tempat. Warga desa keluar dengan hati-hati dan mengikat para perampok sebelum mereka terbangun. Keesokan paginya, kepala desa bertanya kepada Leka tentang seruling ajaib itu. Leka menceritakan bagaimana ia menemukannya di hutan. Seorang tetua desa yang bijaksana kemudian berkata, "Itu adalah seruling emas penjaga kebaikan. Dulu, seruling ini milik seorang penggembala yang baik hati dan diberikan oleh peri hutan untuk menjaga desa dari bahaya. Kini, seruling itu telah memilihmu sebagai pemiliknya." Sejak saat itu, Leka dikenal sebagai pahlawan desa. Ia terus menggunakan serulingnya untuk menjaga ketentraman dan membantu orang-orang. Ia tetap rendah hati dan menggembalakan dombanya seperti biasa. Tetapi kini dengan tanggung jawab lebih besar menjadi pelindung desa dengan kekuatan musiknya. Tahun-tahun berlalu, dan Leka semakin mahir memainkan seruling emasnya. Ia tidak hanya menggunakannya untuk melindungi desa, tetapi juga untuk membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Setiap sore, anak-anak berkumpul di sekitar Leka untuk mendengar alunan musiknya. Sementara para orang tua tersenyum lega melihat desa mereka tetap aman dan damai. Namun, suatu hari, seorang bangsawan tamak mendengar tentang seruling ajaib itu. Ia datang ke desa bersama prajuritnya dan menuntut agar Leka menyerahkan seruling tersebut. Benda sekuat itu seharusnya dimiliki oleh orang yang berkuasa, katanya dengan angkuh. Namun, Leka menolak, menjelaskan bahwa seruling itu hanya bisa digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Bangsawan itu marah dan memerintahkan prajuritnya menangkap Leka, namun sebelum mereka bisa menyentuhnya, Leka meniup serulingnya. Alunan nada lembut memenuhi udara, membuat para prajurit kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka meletakkan senjata dan memandang sekitar dengan mata penuh kedamaian. Bangsawan itu, yang kebal terhadap pengaruh musik karena hatinya dipenuhi keserakahan, mencoba merebut seruling dari tangan Leka. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seruling itu bergetar hebat, lalu melayang dari tangan Leka dan melesat ke langit, menghilang dalam kilauan emas. Tetua desa berkata, seruling itu telah kembali ke tempat asalnya, menunggu pemilik baru yang layak di masa depan. Meski sedih kehilangan serulingnya, Leka tetap bersyukur atas semua yang telah terjadi. Sejak hari itu, desa tetap aman, bukan karena sihir seruling, tetapi karena keberanian dan kebaikan hati yang telah diajarkan Leka kepada warganya. Ia terus menggembalakan domba dan mengajarkan musik kepada anak-anak, memastikan bahwa semangat keajaiban dan kebajikan tetap hidup di hati mereka. Legenda tentang anak gembala dan seruling emas terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan penuh kasih.